Shalom Bapak Ibu sekalian, keluarga Happy Sword Family dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada. Kembali lagi hari ini kita akan mendengar satu renungan yang saya harap ini bisa menjadi refleksi buat saudara dan saya, juga boleh memberi kekuatan yang baru buat kita di hari yang baru ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya kasih karunia Tuhan Yesus tetap menjaga dan memelihara hidup saudara sekalian. Hari ini saya akan membawakan renungan yang saya kasih judul Jangan Hina Tuhanmu. Saya tahu di hari-hari ini mungkin hidup kita penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan akan masa depan yang gak jelas. Ya, di masa-masa sekarang ini siapa sih yang gak kesusahan gitu. Kita menghadapi masa depan yang gak jelas dalam hal ekonomi kita, dalam hal pendidikan anak kita, dalam pekerjaan kita, segala sesuatunya serba gak jelas. Jangankan kita yang jemaat, kalau kita lihat ini hamba Tuhan aja juga khawatir. Hamba Tuhan yang dalam tanda kutip, ada yang khawatir perpuluhannya berkurang, ada yang khawatir persembahannya berkurang, segala sesuatu mengkhawatirkan. Saat ini dunia sungguh-sungguh penuh dengan ketidakpastian. Jemaat takut, semua juga takut. Nah, jadi pertanyaan buat kita, masihkah kita percaya Tuhan bersama-sama dengan kita? Waktu hari Sabtu kemarin, Ko Dedi udah menyampaikan renungan tentang iman di saat sekarang ini. Emang saat-saat sekarang ini iman kita sungguh diuji. Nah, saat ini kita harus bertanya pada diri kita sendiri, masihkah kita percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kita? Wajar nggak sih kita takut? Sebagai anak Tuhan harusnya kan nggak boleh takut. Kalau saya bilang wajar, kita sebagai manusia kita takut. Tuhan Yesus juga mengalami ketakutan saat dia mau disalib. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah ketakutan itu menguasai hidup kita? Itu yang seharusnya nggak boleh. Jujur saya juga punya ketakutan saya sendiri, dan saya percaya kita semua punya ketakutan. Kalau kita nggak punya rasa takut, kayaknya kita bukan manusia. Nah, di saat-saat seperti ini, kita tetap percaya nggak sih bahwa Tuhan pelihara hidup kita, bahwa Tuhan menyertai kita? Atau kita membiarkan ketakutan itu menguasai hidup kita? Saya suka sama kata-kata bijak satu, dibilang apa ya, seniman nyentrik Indonesia namanya Sujiwo Tejo. Dia bilang gini, menghina Tuhan itu nggak perlu dengan membakar kitab sucinya, tapi lo khawatir besok nggak bisa makan aja lo udah menghina Tuhan. Sama seperti masa-masa kita sekarang ini, kita khawatir akan hari esok kita, itu sama, kita udah menghina Tuhan. Kalau kita percaya kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan Jehovah Jireh, harusnya kita nggak perlu khawatir. Jalani aja apa yang lo bisa jalani saat ini. Sama, saya juga banyak kekhawatiran. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan tetap pelihara hidup kita, tetap pelihara hidup saya. Dan saya juga yakin dan percaya Tuhan juga pelihara hidup saudara. Jujur ya, saya sering sharing dulu di YouTube bahwa menurut saya iman itu bukan seberapa banyak doamu dikabulkan oleh Tuhan, tapi imanmu itu adalah seberapa besar kau tetap percaya sama Tuhan dan bisa bilang bahwa Tuhan baik. Walaupun Tuhan gak jawab doa-doamu, walaupun lu pengennya A, Tuhan kasih B. Tapi percaya gak bahwa Tuhan itu baik, Tuhan tetap pelihara hidup lo? Kalau buat saya pribadi, hidup kita itu seperti pohon. Pohon itu ditopang oleh akar. Akar iman kita tuh
bertumbuh bukan saat semua doa kita, semua pergumulan kita, Tuhan jawab, Tuhan kabulkan segala sesuatunya. Tapi justru saat kita punya pergumulan, kita punya harapan, tapi Tuhan nggak jawab saat itu juga. Masihkah kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik? Saat kita tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap baik, akar iman kita bertumbuh. Beda seperti pohon yang kelihatan rantingnya subur, daunnya banyak. Orang lihat, wah pohon ini bagus ya, pohon ini rimbun ya. Tapi akarnya nggak kuat. Saat masalah hidup datang, saat badai menerpa, pohon yang indah pun tuh tumbang. Tapi kalau kita punya akar yang kuat, saat masalah datang, saat apapun juga menerpa hidup kita, kita tetap bisa kuat, kita tetap bisa bilang bahwa Tuhan itu baik. Tuhan bilang dalam Mazmur 23 ayat 4. Saya nggak perlu bacain lah. Tuhan bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itu Mazmur berkata seperti itu. Kadang-kadang saya bertanya, kok lucu ya? Kita dihibur oleh gada dan tongkat. Menurut saya itu benda yang keras yang biasa dipakai untuk perang, untuk gebukin orang. Harusnya kalau namanya dihibur, kita dihibur dengan sesuatu yang menyenangkan hati kita, dengan musik kek, dengan apa kek gitu loh. Dan saya coba cari gitu loh. Terus saya menemukan satu referensi. Ketika Mazmur ini ditulis, ketika Daud menulis Mazmur ini, itu Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala dan dia adalah dombanya. Di situ di Mazmur itu Daud menyebut dua benda yang dipegang oleh gembala, gada dan tongkat. Terus saya cari fungsi dari tongkat ini adalah untuk menepuk-nepuk tubuh domba ketika domba yang dungu ini tidak mengerti arah dan berjalan meleng menjauhi kawanannya. Saya pikir mungkin kita itu domba yang dungu itu. Jadi tongkat itu emang untuk menghibur dan menjaga kita gitu. Saat kita domba yang dungu itu meleng ke kanan atau ke kiri, gembala akan pakai tongkat itu untuk meluruskan jalan kita. Mungkin kalau kitanya auban, mungkin bukan cuma ditepuk, mungkin bisa digebuk. Mungkin rasanya sakit. Mungkin kadang-kadang kita ngerasa situasi kita tuh begitu. Tuhan, gue udah begini, gue udah begitu, tapi lu kenapa nggak tolong gue? Kenapa justru gue malah tambah susah? Mungkin saat itulah Tuhan udah sedang menepuk kita. Tuhan sedang memukul kita untuk kita tetap ada di jalannya. Mungkin saat di jalan kita bukan jalan yang mulus, tapi setidaknya itu jalan yang benar, yang menurut rencana Tuhan. Tepukan ini membuat domba berjalan kembali ke jalan yang benar. Mungkin saat ini Tuhan sedang menepuk atau bahkan menggebuk kita dengan tongkat dan gadanya dengan berbagai cobaan, masalah, pergumulan dalam hidup kita untuk kita tetap ada dalam rencana Tuhan. Mungkin saat ini seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa kita. Itu saya udah bilang, saya pribadi juga bukan tiap saya punya masalah, tiap saya punya pergumulan, saya berdoa sama Tuhan, lalu Tuhan langsung jawab. Kalau kita semudah itu Tuhan jawab doa kita, saya rasa iman kita akan menjadi iman yang dangkal. Dalam arti saat Tuhan nggak jawab doa kita, kita akan ngambek. Dan tapi saya percaya bahwa kita Tuhan bentuk nggak seperti itu. Tuhan pengen kita punya iman yang kuat, terutama di saat-saat yang ini, sekarang ini. Saya
perhatiin kalau belakangan ini ya renungan-renungan kita banyak berbicara soal iman. Dan saya yakin itu nggak kebetulan. Pasti saudara-saudara juga ngalamin, ngerasain bahwa yang kita butuhkan saat ini benar cuma iman. Kita nggak akan bisa ngelewatin semua ini dengan kekuatan kita. Kalau bicara soal doa yang nggak dikabulkan, ya tapi nanti itulah. Nanti mungkin istri saya akan menyampaikan kesaksiannya sendiri. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap mendengar doa kita dan bahwa doa kita nggak sia-sia. Ada satu pergumulan, mungkin ini pergumulan seumur hidup istri saya. Doa dia seumur hidup. Dan saat kita ya udah ngerasa kayaknya susah ya, tapi justru saat itu Tuhan bekerja. Gak ada yang mustahil, asal kita kerjain bagian kita dan serahkan sama Tuhan. Jadi saya cuma mau bilang bahwa hari-hari ini saudara wajar untuk merasa khawatir, untuk merasa takut. Tapi saudara jangan hina Tuhan. Jangan nganggap Tuhan gak bisa tolong saudara, bahwa Tuhan gak bisa tolong saya. Asal kita percaya bahwa Tuhan ada beserta kita, bahwa Dia Maha Kuasa, kita bisa melewati masa-masa ini. Bukan dengan kekuatan kita. Dengan kekuatan kita mustahil. Tapi Tuhan beserta kita. Punyailah iman yang benar dalam Tuhan. Bukan cuma iman yang mengharapkan jawaban-jawaban dari Tuhan, mengharapkan pembelaan Tuhan, tapi juga iman yang meminta kekuatan dari Tuhan buat menghadapi masalah-masalah ini. Saya percaya bahwa Tuhan tetap pelihara hidup saudara dan saya, walaupun saat ini mungkin kita ngerasa susah, bahwa mungkin kita teriak, Tuhan kok begini, kok Tuhan begitu, seolah-olah Tuhan gak ada. Jangan itu mempengaruhi iman saudara dan saya. Satu lagi kata bijak yang saya suka dari seniman nyentrik ini. Dia bilang bahwa bila keyakinanmu tak bertambah karena dibenarkan dan tak berkurang karena disalahkan, kau telah sampai pada keyakinanmu yang sejati. Saya renungkan itu bisa juga berarti kalau imanmu nggak dipengaruhi oleh keadaan baik dan keadaan buruk. Dalam arti dalam setiap saat engkau tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Bahwa mungkin ada saatnya orang mencela Tuhan kita. Mungkin ada saatnya juga orang meninggi-ninggikan Tuhan kita. Tapi kalau itu tidak mempengaruhi iman kita, berarti iman kita udah benar. Tapi kalau saat sulit mempengaruhi kita, saat kita di atas juga mempengaruhi kita, maka kita patut bertanya, benar nggak kita benar-benar percaya sama Tuhan? Oke Bapak Ibu sekalian, saya cuma merefleksikan itu aja untuk kita semua. Dan saya harap Bapak Ibu juga tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan ada beserta Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk renungan yang teman-teman sampaikan juga buat kita semua di setiap harinya. Dan saya percaya itu boleh menguatkan kita untuk kita boleh sama-sama ada di hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak untuk kesempatan hari ini, untuk kita boleh sharing Tuhan, kita boleh sama-sama menguatkan satu sama lain Tuhan. Tuhan, kami mau punya iman yang benar Tuhan. Kami mau tetap percaya Bapa sama Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya Engkau beserta kami. Kami gak mau Tuhan membiarkan segala kesusahan zaman ini, segala sakit penyakit saat ini Tuhan melemahkan iman kami dan membuat kami menghina Engkau, membuat kami tidak percaya bahwa Engkau
pelihara hidup kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami tidak percaya, bahwa kami tidak yakin bahwa Engkau pelihara hidup kami. Tuhan, mulai hari ini kami mau menyerahkan Bapa apa yang menjadi kekhawatiran kami, segala ketakutan kami. Dalam nama Yesus kami mau buang itu, dan kami tidak mau itu menguasai hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau menyertai setiap daripada kami. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, shalom.